Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Pada kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Divine Move. The Divine Move adalah film Korea yang dibintangi oleh Jung Woo Sung dan Lee Bum Soo. Judul asli film ini adalah Shinui Hansu, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan Satu Langkah Dewa. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Jo Bum Gu. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan kopai dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja, sekarang kita masuk intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pemeran utama dalam film ini yang bernama Tae-suk, yang diperankan oleh Jung Woo Sung. Dia terlihat sedang melakukan permainan GO atau bidak, yang ditayangkan sebuah stasiun televisi. Dia terkenal sebagai seorang pemain GO profesional, namun dia harus kalah dalam pertandingan itu. Saat berjalan pulang, dia dicegat oleh seorang pria yang ternyata adalah kakaknya yang bernama Moon Suk. Dia meminta bantuannya untuk bertanding sekali lagi namun dengan cara curang. Dan kali ini kakaknya yang bermain sedangkan dia menjadi pemandunya dalam sebuah layar. Kemudian, dalam guyuran hujan lebat mereka berangkat menuju suatu tempat, dibantu teman kakaknya yang bernama Kong So yang menjadi supir mobil itu. Awalnya, Tae-suk menolaknya setelah tahu kakaknya bermain GO dengan memasang taruhan sejumlah uang yang cukup besar. Namun, kakaknya memaksa dia untuk membantunya kali ini saja dan berjanji tak akan membahayakannya. Akhirnya, pertandingan GO pun dimulai. Dia bertanding dengan seseorang yang bernama Sun So. Tae-suk dan Kong So bertugas memandunya dari dalam mobil. Tak diduga, Sun So melakukan hal yang sama. Dia bermain dengan curang juga dan dibantu oleh timnya. Dia adalah si Jabrik Adari, kemudian si tua Master Wang, sang bos diktator yang bernama Salso, dan seorang perempuan yang bernama Baikop. Tim lawan cukup kesulitan untuk melawan kakaknya Tae-suk ini. Lalu, Baikop yang terlihat sedikit terpaksa mencoba membantu mereka. Hal ini membuat Tae-suk sedikit kewalahan karena mendadak lawan menjadi hebat. Lalu Kong So yang baru saja makan cuanki pedas, dia mendadak mules dan bolak-balik ke kamar mandi. Tiba-tiba, petir menyambar. Layar yang digunakan oleh Tae-suk mendadak mati. Komunikasi dengan kakaknya pun terputus. Dia kebingungan dan harus memutuskan langkahnya sendiri. Tae-suk yang kembali melihat layar, dia melihat yang dilakukan oleh kakaknya adalah langkah bunuh diri. Tiba-tiba, Adari turun dari tempat itu dan memergoki Tae-suk. Kong So yang baru selesai dari toilet tidak kuasa untuk menolong Tae-suk. Dan tampak kakaknya pun sudah dihajar habis-habisan oleh mereka. Adari mempermainkan Tae-suk dan menyentil dahinya. Mereka pun akhirnya disiksa di sana. Baekop hanya bisa menangis melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Bos mereka Salso kemudian datang dan menantang Tae-suk. Jika dia menang dalam permainan ini, maka kakaknya akan dibebaskan. Namun jika dia kalah, maka kakaknya akan mati. Kakaknya pun diancam untuk menelan semua bidak tersebut. Jika tidak, adiknya akan mati. Tae-suk dengan terpaksa mengikuti permainan mereka. Dia tidak sengaja menjatuhkan bidaknya di kotak yang salah dan tidak bisa merubahnya. Hingga akhirnya kakaknya pun dibunuh dan Tae-suk ditikam di dadanya. Pisau yang mereka gunakan dipaksa untuk dipegang oleh Tae-suk. Dan inilah film The Divine Move. Di sebuah penjara, terlihat kepala penjara ini sedang bermain GO dengan bosnya para napi yang bernama Kim. Dia meminta izin agar kepala penjara itu mengizinkannya untuk keluar berlibur. Namun dia tidak mengizinkannya. Terungkap di sini, kepala penjara itu selalu menang ketika melawannya.
Saat bos napi itu kembali ke sel untuk melatih permainannya, ternyata Tae-suk berada di sana dan menunjukkan kemampuannya. Tae-suk ditugaskan oleh bos napi untuk melawan kepala penjara. Putaran pertama, Tae-suk dengan sengaja membuat kepala penjara itu bangga dengan kemenangannya. Namun eits, tunggu dulu. Putaran kedua akan segera dimulai. Namun di sini Tae-suk terlebih dahulu menawarkan sebuah taruhan. Jika Tae-suk menang, maka dia menginginkan waktu pribadi dengan berbagai fasilitasnya dan dibebaskan dari penjara ini. Namun jika sipir itu yang menang, maka cek senilai 10 juta won akan dia dapatkan. Dan ternyata Tae-suk dengan mudah mengalahkan kepala penjara ini. Namun sebelum dibebaskan, dia dimasukkan ke sel isolasi selama 1 bulan. Di saat menyantap makanan, dia mendapat sebuah pesan dari sel sebelah untuk mengajaknya bermain GO. Permainan pun akhirnya dimulai. Ternyata dia sangat hebat dan dengan mudah bisa mengalahkan Tae-suk. Ratusan kali dia bermain dengannya namun selalu kalah. Dan tetap saja dia tidak mau menyebutkan identitasnya. Dia hanya mengirimkan pesan jika Tae-suk telah keluar dari penjara ini, pergilah ke Gwancheol-dong untuk mencari seseorang yang bernama Jonim. Dan setelah keluar dari ruang isolasi itu, Tae-suk meminta Kim untuk mengajarkannya seni bela diri. Di satu sisi, dia pun mengajarkan kepala sipir bermain GO. Dan Tae-suk sekarang sudah berubah menjadi pria yang handal bela diri. Dia berjanji setelah keluar dari penjara ini akan mengabdi kepada Kim. Namun sebelum itu dia melakukan sebuah permintaan untuk misi balas dendamnya atas kematian kakaknya. Salso dan Master Wang datang ke sebuah tempat untuk membeli seorang gadis kecil yang disebut sebagai Dewa GO. Namun sebelum transaksi dilakukan, gadis kecil itu diuji kemampuannya dalam bermain GO selama 10 menit. Dan ternyata dia terbukti sangat handal. Setelah pembayaran dilakukan, pihak penjual ingin merebut kembali gadis kecil itu. Dan ini yang dilakukan oleh Salso. Di markas judi milik Salso, terlihat seorang pria tua menantang manajer tempat ini. Baekop kemudian dikirim untuk melawannya, dan alhasil Baekop dapat mengalahkannya. Saat bertemu Salso, Baekop diminta untuk mengurus gadis kecil ini. Dia ternyata tidak bisa berbicara dan bernama Riang-Riang. 几岁了? 10살이구나. 량량? Setelah keluar penjara, Tae-suk mengunjungi rumah kakaknya. Dia hanya menemukan keponakannya di sana, dan ternyata ibunya sudah meninggal. 죽었어요. Tae-suk kemudian datang ke tempat permainan GO dan melihat Adari yang menjadi salah satu targetnya berada di sana. Dia pun bermain dengannya, dan ternyata Adari tidak mengenalinya. Tae-suk dengan sengaja terus-menerus kalah ketika melawannya, hingga menghabiskan uang senilai 10 juta won. Dan di permainan terakhir, Tae-suk meminta taruhan yang cukup unik, yaitu sentil dahi 10 kali. Dan itu dianggap konyol olehnya. Terlihat hanya mereka berdua yang berada di tempat permainan ini. Saat Tae-suk menang, dia mengingat apa yang sudah dilakukan olehnya ketika bersama kakaknya. Sentilan Tae-suk ternyata membuat kepala Adari sakit. Dia terpancing emosinya, kemudian mengeluarkan pisaunya. Namun Tae-suk dengan mudah melumpuhkannya.
Di sini, Taesuk memberi ingatan kepadanya tentang siapa dia sebenarnya. Dan ini yang dilakukan oleh Taesuk selanjutnya. Kali ini terlihat Kongso, teman kakaknya dulu yang sedang dikejar-kejar oleh preman. Taesuk yang berada di sana datang menyelamatkannya. Dia kemudian dibawa ke tempatnya dan foto Salso diperlihatkan kepadanya. Taesuk berniat menjatuhkannya dengan bantuan Kongso dan dia akan mendapatkan imbalan uang yang sangat besar. Mereka kemudian datang ke jalanan dan melihat orang berkerumun melihat permainan Geo yang dilakukan oleh orang buta, namun dia sangat ahli. Ketika Taesuk mencoba bermain dengannya, tidak diduga dia benar-benar profesional meskipun matanya tidak melihat. Namun dapat mengalahkan Taesuk. Dia pun diajak Taesuk untuk bergabung dengannya karena terungkap di sini musuh mereka adalah orang yang sama dan pria ini adalah Jonim, orang yang dicari Taesuk saat dirinya berada di ruang isolasi penjara. Sebelum bergabung, dia meminta diantarkan ke rumah anaknya. Mereka hanya melihat dari jauh dan Taesuk disuruh memberi gambaran wajahnya. Mereka kemudian datang ke sebuah tempat rongsok untuk mencari si tukang kayu, yang akan juga direkrut oleh mereka. Terungkap tangannya terpotong oleh musuh mereka. Pada awalnya dia menolak, namun akhirnya Jonim berhasil mengajaknya bergabung untuk membalaskan dendam lama mereka. Taesuk dan timnya berkumpul di markas untuk mempelajari dan mengukur kekuatan tim lawan. Kasino yang mereka jalankan diawasi oleh seorang manajer yang bernama Sun So. Dan Master Wang adalah penasehat mereka yang ahli dalam bermain Geo. Dan dia menyamar sebagai guru kaligrafi. Dan Adari yang telah dibunuh oleh Taesuk adalah seorang penagih hutang. Dan dedengkot mereka adalah Salso yang dianggap paling berbahaya. Terungkap di sini, Baekop adalah juara dunia Geo tahun 2006. Setelah menghilang, dia sekarang terlihat bersama mereka. Akhirnya, Taesuk datang ke sebuah klub malam dan di sana terlihat Baekop sedang bermain mahjong dengan dua orang pria. Dan ketika salah satunya pergi, Taesuk dipanggil ke sana untuk bermain dengan mereka. Di sini, Baekop tidak mengenali identitas Taesuk. Dia memperkenalkan diri sebagai seorang peneliti di sebuah universitas. Taesuk dan Baekop tampak saling memandang satu sama lain. Mereka kemudian mengobrol berdua, dan Taesuk mengajaknya untuk bermain bidak di lain waktu. Dan sebelum pergi, dia meninggalkan cek senilai 1 juta won untuk Baekop. Saat akan menaiki lift, dia berpapasan dengan Salso. Dia pun tampak tidak mengenalinya. Tim kemudian mulai melakukan misi pertamanya. Kongso kali ini datang ke kasino mereka dan menyamar sebagai bos pembuat video porno. Dia membawa setumpuk uang dan selalu kalah dalam permainan ini. Hal itu dilakukan untuk memancing perhatian bos mereka. Dia bahkan meminjam uang hingga 100 juta dengan menggadaikan mobilnya. Datang untuk kedua kalinya, Kongso sekarang dibantu oleh tim. Sebuah kamera terpasang di bungkus rokoknya, dan Taesuk berada juga di sana untuk mengawasinya. Hingga akhirnya Kongso dapat memenangkan permainan ini. Dan untungnya kamera tersebut dia buang, dan seorang pelayan membawanya. Dan ketika petugas menggeledahnya, tidak ditemukan apapun yang mencurigakan di badannya. Karena kejadian ini, Sun So datang dan memukuli pria yang menuduhnya. Ternyata pelayan bongkok ini dibayar oleh Kongso dan dia tidak benar-benar bongkok. Taesuk kembali datang ke klub ini dan bermain mahjong dengan Baekop. Kali ini Salso datang dan mengikuti permainan itu. Taesuk akhirnya menang dan membuat Salso terlihat kecewa. Terungkap juga ketika berada di sauna, Baekop terancam kontrak dengannya ketika ibunya hampir saja mati.
발악하지 마라. Kongso mengajak Sunso bermain GO di kontainer studio porno miliknya. Dia kemudian berpura-pura pipis agar Sunso mengecek apakah dia memiliki kamera pengintai di sana. Tentu saja, tim telah melakukan strategi untuk mengatasi hal tersebut. Kongso yang konyol, dia bermain dengan aksi kocaknya untuk mengganggu konsentrasi Sunso. 여기 둡시다. 제가 이 긴장을 푸는 방법이라 가지고. 아유, 짐은 제가 맡아두겠습니다. 무거우니까. Padahal, Kongso sendiri telah dibantu oleh tim dalam permainan ini. Dan akhirnya, dia memenangkan pertandingan ini dan mendapatkan satu koper uang senilai 2 miliar. Keesokan harinya, permainan kembali dilakukan. Kali ini, Sunso dibantu oleh Master Wang. Namun, tim sudah menebak akan hal ini, dan Kongso kembali berhasil mengalahkan Sunso. Master Wang merasa dilecehkan dan menyuruhnya untuk menghabisi Kongso. Ketika pisau sudah dikeluarkan, tiba-tiba Taesuk datang. Master Wang kemudian kabur melarikan diri dan tim mengejarnya. Taesuk pun berhasil melumpuhkan Sunso. Dia kemudian dibawa ke ruangan pendingin. Dia kembali ditantang untuk bermain GO. Jika dia kalah, maka dia harus siap mati membeku. Hingga gelut pun kembali terjadi. Taesuk di sini kembali dapat mengalahkannya. Dan jika ingin keluar dari tempat ini, dia harus mendapatkan kode dari permainan bidak. Taesuk yang sudah kedinginan tentu saja membutuhkan kehangatan. Dan dia langsung menemui Baekop untuk bermain GO dan Taesuk berhasil mengalahkannya dan mendapat hadiah celepot. Salso menemukan anak buahnya tewas di ruang pendingin. Begitupun Adari berada di sana. Sedangkan Master Wang terikat di kantornya. Dia disuruh untuk melakukan permainan secara online. Taruhannya, Taesuk menyiapkan uang 6 miliar, sedangkan dia hanya menginginkan lidah Master Wang. Saat permainan berlangsung, Master Wang berusaha santuy dan meminta Udbray kepada Salso. Dia awalnya percaya diri, namun Taesuk dapat mengalahkannya. Hingga akhirnya lidah Master Wang dipotong. Tim kali ini sejenak mencoba santuy. Misi mereka selanjutnya adalah Salso yang menjadi target terakhir mereka. Terungkap di sini, orang yang bermain dengan Taesuk selama dia berada di ruang isolasi dijuluki sebagai tangan hantu. Salso kembali terpancing amarahnya ketika melihat rekaman Baekop celepot dengan Taesuk. Kongso kemudian mengantar Johnny menemui putrinya. Sesampainya di sana, mereka terkejut karena anak buah Salso sudah berada di sana. Dan rupanya pelayan bongkok itu telah berkhianat. Salso membawa Jonim dan Kongso yang sudah penuh luka dengan leher tergantung. Dan Jonim akan menggantikan Kongso untuk bermain GO dengan Salso. Dan nyawa adalah taruhannya. Ternyata Salso dibantu oleh gadis kecil sang dewa GO dan Baekop. Tidak diduga Salso dapat mengalahkan Jonim. Dan ini yang terjadi kepada Jonim. Kali ini Taesuk dengan jantan datang ke markas Salso bersama si tukang kayu untuk menyerahkan 6 miliar won dan berusaha menyelamatkan Jonim. Detik-detik kematiannya, Jonim mengatakan anak ini sangat jenius dan Taesuk takkan sanggup melawannya. Namun Taesuk takkan gentar meskipun Baekop memperingatkannya. Hingga akhirnya permainan pun dimulai.
이거 첫 수부터 벌벌 기어가네. 양삼삼? 이길 마음이 없... Di sisi lain, anak buah Salso menyerang tukang kayu. Dia berusaha melawan mereka seorang diri. Ketika permainan berlangsung, Salso mengancam jika Taesuk menang, maka dia akan menghabisi Baekop. Taesuk berada dalam dua pilihan yang sulit. Namun, Baekop yang cerdas menyuruh anak gadis itu untuk membuat permainan ini berakhir seri. 장생이야, 비겼어. Baekop kemudian dibawa ke sana dan Salso dengan sengaja menusuk Baekop. Taesuk yang melihat itu mengeluarkan seluruh amarahnya dan berusaha menghabisi mereka seorang diri. Hingga menyisakan Salso seorang diri. Pertarungan 1 lawan 1 pun berlanjut. Dan Taesuk berhasil membunuhnya. Singkat cerita, Taesuk mengunjungi anaknya Jonim dan menyerahkan sebuah cek senilai 10 juta won untuknya. Dia pun sekarang memperhatikan keponakannya yang menjadi yatim piatu. Dan terlihat si tukang kayu kembali menjalani profesi lamanya. Sebuah minuman pun dia persembahkan untuk Jonim. Di akhir cerita, sebuah mobil datang yang dikemudikan oleh Kongso. Dan ternyata di belakangnya terlihat Baekop yang ternyata masih hidup. Mereka bersama gadis kecil sang dewa Geo. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Divine Move ini? Film ini nyatanya banyak mendapatkan komentar positif dari penonton. Saya sendiri suka dengan film ini. Paduan skill acting, action, dan alur ceritanya sangat menarik. Sekedar informasi, dalam permainan GO internasional, istilah Divine Move digunakan untuk menjelaskan langkah atau strategi yang sangat cerdas. Biasanya, dalam permainan GO, langkah itu merupakan langkah baru yang belum pernah dilakukan oleh pemain GO sebelumnya. Selain itu, istilah Divine Move juga digunakan untuk menggambarkan kecerdasan sang pemain yang berhasil membalikkan kondisi. Yang dimana tadinya dia terjepit, namun tiba-tiba di beberapa langkah terakhir berhasil mengubah posisi dan menjadi pemenang. Yaitulah namanya epic comeback. Namun bakal lebih epic lagi ketika kita santai dengan Koppai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.